Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku sekalian, berbahagia sekali pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Anda semua di masjid ini. Bulan Ramadan memang saya 30 hari tapi di Metro TV jelang buka puasa. Kalau yang live acara Hafiz Quran untuk anak-anak usia 3 sampai 7 tahun di Trans 7. Untuk selanjutnya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi nanti perjumpaan tentang tadabbur Al-Quran dalam konteks kekinian. Mudah-mudahan ada program yang bisa berkesinambungan di TV mainstream. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba memantik semangat keislaman kita, semangat tauhid kita secara aplikatif. Dan tema yang saya akan ambil pada malam hari ini adalah mengambil hikmah di balik kemenangan Gaza. Karena saya lihat di sini banyak anak muda, jadi cocok materinya kalau ini. Kalau ibu-ibu mungkin lain lagi ceritanya nanti di sini. Satu hari saya pernah, ini saya cerita bukan untuk apa-apa, cuma ingin tahadduts bin ni'mah. Saya diajak pada malam hari untuk ribat bersama satu regu Al-Qassam persis di perbatasan antara Gaza dengan Israel di sebuah reruntuhan gedung gelap. Saya tidak tahu kenapa saya dibawa ke situ, tiba-tiba saya kaget karena saya dikelilingi, disergap tiba-tiba dari kegelapan oleh sekerumunan orang yang berbaris dengan nada seperti para tentara. Hampir saja saya mencoba untuk pasang kuda-kuda, tetapi karena komandan mereka yang di samping saya ini pegang tangan saya, lalu keluarkan senternya, lightingnya, di senter satu-satu wajahnya ternyata semuanya ada ikat kepala, kata Aib Al-Qassam. Aman, saya bilang, saya pikir ini Israel gitu. Anda tentu tahu fadilahnya berjaga malam fi sabilillah, ribatul lailah. Apa keutamaan ribatul lailah? Berjaga satu malam fi sabilillah, nilai ibadahnya melebihi apa? Hebatnya sehebat apa? Wah, ini harus banyak baca ini. Ya, motivasi-motivasi ini. Setidaknya lebih bagus daripada ibadah 40 tahun. Itu ketika anak muda berjaga malam matanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua mata yang akan mendapatkan kesempatan di akhirat kelak untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Adalah mata yang digunakan untuk ribat fi sabilillah dan mata yang air matanya sering digunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian laki-laki perlu menangis. Jadi nggak boleh bilang sama anak laki-laki tidak boleh menangis gitu. Perlu menangis, tetapi menangisnya bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada air mata yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tidak ada air mata yang bisa membersihkan dosa-dosa kecuali air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian para pemuda belum hebat, belum kuat jiwa kalian kalau belum sering-sering meneteskan air mata ketika berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang menarik, setelah di center satu-satu wajah para tentara ini, rupanya kalau satu regu kan di kita mestinya usianya hampir sama. Ini berbeda-beda, ada yang belasan tahun, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 60, ada yang mungkin hampir 70, satu regu. Lalu mereka semua buka topengnya. Ternyata kriteria untuk menjadi tentara Al-Qassam setelah saya datang ke lapangan, memang kriteria pertama adalah
berapa banyak Qur'annya, bagaimana sholat jamaahnya, bagaimana subuh berjamaahnya. Ini tetap menjadi kriteria karena memang kekuatan sesungguhnya itu adalah kekuatan di dalam batin ini. Anak-anak muda, orang Makassar khususnya, ini kan syiriknya tinggi. Kalau salah tempat menempatkan syirik bisa jadi jahiliyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ij'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Kalau anak-anak muda Makassar gampang meletus, gampang marah hanya gara-gara tersinggung lalu kena syiriknya, bukan pada fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatut taqwa. Kalau bukan karena harga diri itu karena kalimat la ilaha illallah, kalian akan hina. Kalau loyalitas dan keberpihakan bukan karena la ilaha illallah, keberpihakan karena orang yang kasih makan Anda telah berhamiyah dengan hamiyah jahiliyah. Loyal, gengsi harga dirinya kepada jahiliyah. Baik. Ini kan ceritanya dulu sebelum Fathu Makkah ada perjanjian apa? Hudaybiyah. Rasulullah dan para sahabat itu pada kondisi kuat. Sebetulnya seandainya Rasulullah dan para sahabat memaksa untuk masuk kota Mekah, melaksanakan haji dan umrah, itu kalah itu orang-orang Quraisy itu. Tetapi satu-satunya alasan kenapa orang Quraisy menolak Rasulullah dan para sahabat untuk masuk ke kota Mekah adalah karena hamiyah, karena gengsi. Takut ketahuan Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah dalam keadaan kuat, dalam keadaan terhormat. Mereka sebagai pemimpin Quraisy merasa tersinggung kalau itu terjadi. Boleh masuk ke Mekah dan melaksanakan haji, tapi tahun depan untuk Fathu Mekah. Tidak boleh tahun ini. Hanya takut ketahuan kalau dirinya lemah. Jadi banyak orang yang pura-pura marah, berani mati, tapi sebetulnya untuk menutupi kelemahan itu yang disebut dengan gengsi jahiliyah, siriknya jahiliyah. Banyak nggak di sini yang siriknya jahiliyah? Hanya gara-gara ada motor lain yang menyalip dia, waku. Itu namanya sirik jahiliyah, hamiyatul jahiliyah. Ij'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatul jahiliyah. Jadi gengsi atau siri kejahiliahan. Ini saya kira kesempatan menarik bagi saya untuk menanamkan ruh jihad, ruh iman sebagai orang-orang Bugis Makassar, orang Mandar, orang mana saja atau orang Jawa juga pada tempat yang tepat. Jadi rupanya kekuatan itu pada ruh. Itu nomor satu. Kalau pada uang, berapa banyak negara-negara teluk yang banyak uangnya tapi tidak punya senjata apapun, apalagi tidak bisa membuat senjata sendiri. Gaza tidak banyak uangnya, tapi nanti saya ceritakan apa kelebihan Harb al-Asful Ma'kul perang 2014 dibanding Hijaratus Sijil perang 2012, di mana letak kemenangannya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah. Jadi rupanya mereka yang terpilih untuk menjadi pasukan inti itu adalah yang Qur'annya banyak, tentu banyak bacanya, banyak hafalannya, banyak pemahamannya, dan banyak pula pengamalannya. Ini orang kuat yang sesungguhnya. Makanya hafazul Qur'an, para hafiz Quran yang mengamalkan ilmunya dan menjaga hafalannya, itu sebetulnya di satu kampung kedudukannya lebih tinggi daripada Koramil dan Kapolsek. Sebab mereka berfungsi sebagai penolak bala di sebuah kampung. Itu kelebihan hafizul Quran. Jadi belum dia berbuat sudah memberikan rasa aman
keamanan bagi lingkungannya. Maka beruntunglah kalau kalian ingin bertameng kekuatan lewat Al-Quran, apalagi masih muda seperti ini. Ini saat yang tepat untuk memasukkan Al-Quran, menghayati ayatnya, dan kemudian mengamalkannya. Begitu juga sholat jamaahnya. Dulu saya ingat di Priuk itu, pokoknya jangan sampai ganggu agama saya. Kalau ada yang injak-injak agama saya bunuh dia. Padahal dia tidak sholat. Judi juga jalan terus. Kalau carok-carok Madura kira-kira begitu, walaupun dia tetap berjudi dan bermabukan, kalau ada yang ganggu agama Islam, langsung dicelurit itu. Ini kekonyolan lagi, bukan sebuah kekuatan. Jadi kekuatan adalah bagaimana kita mampu mengontrol emosi di tempat yang tepat. Jadi misalnya ketika ada kemungkaran di depan mata, wako, di situ masuknya. Wako. Ketika ada orang sudah menjalankan maksiat dan tidak ada yang berani menegurnya, maju. Tetapi kalau terlibat dalam urusan-urusan yang tidak penting, misalnya ada anak-anak kampus ini kasihan. Mengerti demo tapi tidak mengerti amar ma'ruf nahi mungkar, jadi kasihan. Tidak diajarkan di dalam Islam demo, yang ada adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Buat kalian yang masih mahasiswa, di dalam surat Luqman, untuk membuktikan sholat kalian sudah sholat, itu bukan seperti orang tua yang sudah berpenghasilan. Kalau orang tua yang sudah berpenghasilan, membuktikan sholatnya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ini yang sudah punya penghasilan, mau tahu berapa nilai sholat tak? Coba lihat berapa yang Anda sumbangkan buat masjid. Kalau bunyinya peletok, nah berarti segitu nilai tahajud tak? Sebunyi peletok itu. Tetapi buat anak muda, bagaimana Anda tahu hakikat sholat Anda, seberapa besar bobot nilai sholat Anda? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi anak muda yang kuat, yang sholatnya itu betul-betul bisa membuat dia sabat, sumud, teguh, adalah anak muda yang sholatnya membimbing dia untuk berani menegakkan yang ma'ruf dan melawan yang mungkar. Lawan, wako, tetapi pada koridor yang benar. Tapi kalau demo ini merusak ruang publik, bakar ban di jalanan, menyusahkan orang, itu demo, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu begini kaidahnya. Beramar ma'ruf harus dengan yang ma'ruf. Bernahi mungkar jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu baru. Misalnya ini lagi beredar di sosial media, Tuhan membusuk. Ya, ini kasus di Sunan Ampel. Ini sih sebetulnya kebanyakan anak-anak muda yang sebetulnya stagnasi di pesantrennya, lalu ada isu-isu seperti ini, gaya-gaya liberal kelihatannya keren, padahal sebetulnya bodoh. Nah cuma ya biar kelihatan keren lah begitu. Tuhan pun membusuk gitu ya. Sebetulnya hatinya yang membusuk. Tapi kalau kita kemudian berantem melawannya tidak dengan akal sehat, tidak dengan tulisan, akhirnya saya bilang sama tim Miumi, coba tugaskan Miumi Jawa Timur bergerak, investigasi, datangi rektornya, langsung datangi rektornya, datangi dekannya. Enggak usah terlalu ribut, sebab ini anak Islam juga, Muslim juga. Datangi, man to man, head to head. Itu baru keren anak muda. Kalau cuma beda-beda pendapat sedikit gitu ya, ar-ra'yu, ini membedakan yang kuat dengan yang lemah ya. Ar-ra'yu lil 'ard la lil fard. Yang namanya pendapat itu untuk dikemukakan, bukan untuk diwajibkan kepada orang lain. Kalau beda pendapat, udah berarti Anda masuk kelompok bid'ah, kufar gitu. Ada tempatnya. Yang kafir kita bilang kafir, tetapi jangan ahlul qiblah yang sudah beriman dibilang kafir, tidak boleh.
Misalnya ada anjing lewat, saya bilang, anjing lo, salah nggak saya? Apa saya salah kalau saya bilang begitu? Ada pencuri lewat, pencuri kamu. Ya memang dia pencuri. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jangan zalim. Kembali. Jadi datang, investigasi, cerita dan dialog dengan mereka. Jadi orang-orang yang kuat ketika diserang dengan tulisan, dia balas dengan tulisan. Ketika diserang secara ilmiah, balas secara ilmiah. Kalau dicolek, colek lagi. Patah gigi, qisas. Ya toh? Mata biru, bikin juga biru. Qisas. Annal aina bil ain wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun. Tapi semua ada tempatnya. Itu salat ketika diamalkan dengan baik. Jadi Anda akan menjadi pemuda yang sabar, yang kuat itu kalau punya jiwa sabar yang seperti itu. Jangan semuanya pakai fisik. Segala sesuatu semuanya pakai tinju semua. Padahal belum tentu tinjunya juga kuat. Baik, lanjut. Setelah Quran, kemudian salat, ya. Sekarang saya ingin cerita bahwa wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Di Gaza itu ada yang menarik. Setelah saya mengikuti kemarin workshop 1 minggu yang lalu di Istanbul bersama ulama diaspora, ulama luar negerinya Palestina, saya mendapatkan banyak hal dari ulama seluruh dunia. Ada yang menarik begini. Kenapa Gaza bisa menang? Lihat. Karena ulama di Gaza, di Palestina ditempatkan pada tempat sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Al-ulama'u warasatul anbiya. Rasulullah kira-kira berpesan begini kepada umatnya. Selepas kematianku nanti, ada banyak orang pintar di antara kalian, ada orang kaya di antara kalian, ada pejabat di antara kalian, ada tentara di antara kalian. Tetapi yang harus kalian dengar pertama kali sebagai pemimpin kalian dan pewarisku, kata Rasulullah SAW, siapa? Orang kaya, tentara, pejabat, siapa dia? Ulama. Di sana kelebihannya Palestina. Hamiyah bukan hamiyah kesukuan, hamiyah jahiliyah, tetapi hamiyah itu taqwa. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah turunkan ketentraman kepada rasulnya dan kepada orang yang beriman. Wa alzamahum kalimatut taqwa. Allah yang kuatkan mereka dengan kekuatan kalimat taqwa. Jadi Gaza di dalam itu mendengarkan fatwa ulamanya, bukan jalan sendiri-sendiri. Ketika Anda hendak menentukan pilihan itu berefek besar bagi publik. Yang harus Anda dengarkan pertama kali adalah ulama. Siap? Pertanyaannya ulama yang mana, Ustaz? Ulama jangan yang baru. Kan ada ulama, ada baru. Yang mana yang ulama itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama yang membuat ilmunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan ulama yang menjual wibawanya dengan dunia, bi'aradin minad dunya. Ulama yang seperti itu. Kemarin di Istanbul dalam pertemuan ulama dunia, kita udah sepakat. Yang namanya ulama tidak boleh tunduk pada kekuatan politik manapun. Yang namanya ulama tidak boleh tunduk kepada penguasa manapun di negara manapun. Ulama hanya boleh tunduk pada satu kaidah, sultatud dalil al-ilmi.
Ulama hanya boleh tunduk pada satu kekuatan argumentasi, dalil, ilmi, syar'i. Ikuti ulama yang seperti itu. Dan banyak di Makassar insya Allah. Siap? Tegang ya, santai bro. Kok di TV nggak begini Ustadz? Lain, ini di depan pemuda agak berbeda. Nah, kelihatannya ini syabab yang perlu tazkif lebih bagus lagi. Jadi kenapa Gaza itu menang? Hikmah di balik itu semua adalah ulama yang di dalam hidup bersama para mujahidin. Kenapa di Suriah terpecah? Apa bedanya dengan Gaza? Kenapa di Gaza bersatu mujahidinnya? Bedanya karena di Suriah kurang ulama yang hidup bersama mujahidin. Kebanyakan ulama-ulama di Arab ini dari hotel ke hotel dan tidak berani berkata jihad fi sabilillah, bahkan memelintir kata itu. Ada sebagian berani masuk tetapi tidak seperti zamannya Syekh Abdullah Azzam. Zaman Abdullah Azzam di Afghanistan ketika kepemimpinan beliau, karena hidup bersama para mujahidin dan menghirup udara para mujahidin, jadi omongannya didengar. Nah, itu yang dilakukan oleh ulama yang di dalam. Sementara ulama yang di luar, ulama diaspora ini bekerja bersama-sama dengan cara-cara yang syar'i, menyebarkan informasi tentang peristiwa Gaza dan menggalang kekuatan seluruh dunia. Dan kemarin alhamdulillah dari MIUMI kita diundang dan selalu ada pertemuan-pertemuan ulama internasional. Kita dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda di Indonesia selalu terikat dalam masalah ini. Lanjut. Di mana letak kekuatan kenapa Gaza tahun 2012 yang kode operasi perangnya Al-Asful Ma'kul. Artinya apa? Al-Asful Ma'kul itu daun yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau tahun 2012 kode perangnya kan tarmihim bihijaratim min sijil. Roket-roket itu diumpamakan sebagai hijarat sijil. Tapi perang 2014 51 hari ini kode perangnya Al-Asful Ma'kul. Kita bikin dia Israel itu seperti daun-daun yang dimakan lalat. Luar biasa. Hanya sebuah kelompok kecil. Gaza itu berapa sih luasnya? 400 hektar lebih saja. 400 hektar kira-kira seluas apa ya? Berapa kalinya baru gak kira-kira? Kecil. Tapi kenapa kekuatan itu kemudian bisa mengalahkan kekuatan terbesar muka bumi? Dengan senjata terbaru yang namanya Iron Dome. Kubah besi. Kubah besinya Amerika Israel. Ini sebuah mega proyek militer termutakhir. Itu 70% rudalnya Al-Qassam itu tembus. Sebetulnya tidak layak jual itu. Walau perang tahun ini sebetulnya untuk mempromosikan Iron Dome. Kubah besi itu. Nah, begini ceritanya. Rahasia yang pertama adalah karena militer Al-Qassam yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Militer Al-Qassam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam akidahnya para militer ini yang namanya logika menang itu cuma satu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullah. Yang namanya menang cuma satu, kalau Allah yang tolong. Tapi kalau Allah tidak tolong, bukan kemenangan. Contoh, iblis berhasil nggak menipu Adam? Berhasil nggak? Apakah kemudian Allah mengatakan bahwa iblis sebagai pemenang karena ditolong oleh Allah? Tidak.
Hati-hati ya melihat kemenangan. Ini kalau dalam bahasa bisnis namanya negotiation to yes. Anda bisa memaksa orang untuk berkata iya, tetapi itu tidak baik. Karena yang bagus adalah syura bainakum wa amruhum syura bainahum. Yang terbaik adalah dialog, musyawarah, bagaimana baiknya ini. Walau satu saat tertentu perlu ada yang namanya tekanan, pressure, power, seperti yang dilakukan oleh militer Gaza misalnya. Seandainya Netanyahu tidak memahami klausul-klausul politik dalam perjanjian, dalam hudna, dia belum faham juga. Kami dari Al-Qassam punya cara bisa memaksa dia untuk faham. Rudal kirimkan. Itu izzah yang dimiliki oleh Al-Qassam. Apa yang dimaksud kami punya kekuatan untuk memaksa agar Netanyahu faham? Begini, bergaul sama Yahudi, saya belajar dari mereka. Karena banyak juga Yahudi Indonesia. Jadi kita perlu tahu bagaimana cara belajar menghadapi Yahudi. Begini, apa pernah terjadi yang namanya Yahudi komit dengan perjanjiannya? Amanah dengan janjinya. Yang namanya orang Yahudi itu sudah jelas di Al-Quran sampai kiamat. Kalau dia sekarang bilang ini hudna al-musalaha untuk 5 minggu ke depan tidak ada perang, jangan pernah percaya. Dan Al-Qassam tidak pernah percaya itu. Biasanya cuma orang-orang Kemenlu yang percaya itu. Dan rakyat yang nonton televisi mainstream saja yang percaya. Kalau orang-orang yang baca Quran seperti hufazul Quran tidak akan percaya. Tabiat mereka yukhadi'unallaha, Tuhan aja dia bohongin. Walladzina amanu. Tabiat mereka selalu mengingkari janji. Tapi kekuatan daya tekan ini yang luar biasa dari Al-Qassam. Begini, Washington Post memuat kalau ada militer paling profesional di muka bumi sekarang adalah Al-Qassam. Di mana ada tentara di dunia yang latihan siaga satunya 24 jam setiap hari? Ada sebuah statement menarik dari Al-Qassam. Kami lebih capek latihan daripada perang langsung. Karena waktu berlatih kami tidak boleh tidur lebih dari 4 jam. Tapi ketika berjihad kita bisa tidur lebih dari 8 jam. Kita relax. Saya mau tahu seberapa latihanmu, anak muda. Coba angkat semua kepalanya. Angkat semua yang muda, yang 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah, angkat semua kepalanya. Oke? Letakkan duanya, tinju tehal itu lekatkan. Oke, sekarang push up 20 kali pakai tinjumu itu. Sanggup? Hah? Coba tes dulu. Yang di bawah 30, ambil posisi. Supaya tidak mengantuk. Mulai. Coba mana saya mau lihat dulu. Saya akan lanjutkan ceramah kalau memang di sini pemuda yang bersemangat. Saya mau lihat. Oke, coba siap, push up. Siap, saya mau lihat. Saya ngitung. Coba dulu. Ayo gue sama lu. Coba dulu yang di bawah 30 tahun. Ayo ambil posisi. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat khairun, lebih baik daripada mukmin yang jangan jadi hafid auzubillahi minasyaitonir telah tidur lagi. Kurang bisa dinikmati hafalan tak kalau begitu modelnya. Oke, mulai, siap. Jangan malu-malu. Saya tidak akan ceramah selanjutnya ini melanjutkan cerita ini kalau anak muda tidak mau push up dulu. Mulai. Anda cuma perlu bayar saya pakai push up saja. Kalau saya suruh bayar pakai uang kan susah, Anda punya duit juga. Oke, mulai. 1. Rata. 2. Turun. Baik, terima kasih.
Jadi mereka itu bukan cuma kuat dalamnya, tapi kuat juga fisiknya. Selalu dalam keadaan siaga satu. Jadi kalau jadi anak muda itu jangan cuma yang penting hidup ini, kata ibu-ibu, cukup tidur, cukup makan. Cukup makan, cukup istirahat. Anak Betawi bilang palek lu. Hidup ini cukup makan, cukup istirahat, cukup ibadah, cukup bergerak, cukup sedekah. Oke, cukup apa saja tadi? Cukup apa? Makan cukup, istirahat cukup, ibadah cukup, bergerak cukup, sedekah. Baik. Tentara Al-Qassam itu bisa tinggal 3 hari 3 malam di dalam terowongan. 1 hari cuma sepotong kurma di pagi hari dan sepotong kurma di malam hari. Sanggup? Di dalam terowongan pula. Dan ini Arab, Bung. Terowongan Arab padang pasir. Begitu. Anak-anak SMP SMU di bawah Kementerian Pendidikan Nasional sudah melakukan latihan-latihan militer untuk orang dewasa. Sudah mengenal berbagai macam bentuk senjata. Hanya dalam tempo 8 tahun, anak-anak SMP dan SMU di Gaza dididik dengan 4 objektif dalam trainingnya. 1. Wailakum ya abna as-sahyun. Hadhil jil. Jilul hijarah. Jilul sarukh. Jilul anfaq. Wajil amaliyatul istishhad. Hai Yahudi, anak-anak kami didik untuk menjadi generasi pelempar batu, generasi peluncur roket, generasi pembuat terowongan, dan generasi pelaku bom amaliyatul istishhad. Tapi batuk-batuk nih. Oke, siap Anda? Sabar, pelan-pelan. Allahu Akbar disuruh push up susah. Maunya makan banyak, tidurnya banyak. Ada 6 yang menyebabkan kalian miskin, kata orang India. Kalau ingin jadi orang kaya. 1, jangan banyak tidur. 2, jangan terlalu santai hidup ini. Yang ketiga, jangan jadi orang penakut. Orang penakut itu kehilangan semua potensi dirinya. Yang keempat, jangan pemarah bukan pada tempatnya. Ini buat orang Makassar perlu yang nomor 4 ini. Sehingga banyak istrinya minta cerai. Kurang romantis. Ya. Kemudian jangan apa tadi yang pertama? Jangan banyak tidur. Kedua, jangan banyak santai. Yang ketiga, jangan penakut. Yang keempat, jangan pemarah. Yang kelima, jangan pemalas. Al-kasal. Dan yang keenam adalah jangan sering menunda-nunda. 1 dari 6 ini sudah menjadi sifatmu, selamat datang di kemiskinan. Berbakat jadi orang miskin. Apa saja bakat jadi orang miskin? 1, banyak. 2, banyak santai. 3, penakut. 4, pemalas. 5, pemarah. 6, penunda-nunda. Salah satu dari 6 ini ada pada sifatmu, selamat datang jadi orang miskin. Kembali. Di antara penyebab kemenangan di Gaza itu, Allah berikan kepada mereka pemimpin yang luar biasa dan ketaatan rakyat kepada pemimpinnya yang luar biasa. Ismail Haniyah, petinggi-petinggi Hamas, diisukan bahwa
Tentara-tentaranya hidup di terowongan, sementara pemimpin-pemimpinnya hidup-hidup mewah. Seperti pemimpin partai Islam di sebuah negeri anta beranta, kira-kira begitu. Atau seperti pemimpin-pemimpin di sebuah negeri. Tidak. Wallahi tidak. Karena saya pernah ke rumahnya Ismail Haniyah di daerah Kumuh. Seorang presiden, kita diterima di ruang tamu. Padahal kita bersama LSM Indonesia saat itu datang bawa uang 1 juta US dollar untuk kita serahkan ke presiden. Anda tahu di mana kita diterima? Di ruang tamu terhormatnya. Kursinya, kursi plastik itu buat penjual sarabak pinggir jalan itu. Mejanya, mejanya itu kursi plastik yang tidak pakai sandaran. Padahal di tangannya cash on hand. 5 menit lagi, alhamdulillah. Wah, tapi yang bawahnya nggak enak ini. Ada permintaan Ba'da Isya dilanjutkan lagi. Berarti 5 push up lagi. Baik. Saya datang ke rumahnya di daerah Kumuh yang kemarin dihancurkan. Dan SOP-nya Israel, kalau ada rumah petinggi Hamas bisa dibom dengan 10 kilo, maka harus dibom dengan 100 kilo untuk menjamin bahwa memang tidak ada sisa di situ. Itu SOP-nya Israel. Apa itu SOP? SOP control. Standard Operating Procedure. Satu hari, satu regu Al-Qassam ini beristirahat di dalam terowongan. Kan semuanya pakai topeng. Pakai topeng itu untuk 2 alasan. Zaman awal supaya tidak riak, tetapi zaman sekarang untuk menutupi dari intelijen Israel yang ada di Gaza karena banyak pengkhianat. Ketika di satu terowongan semua sudah buka topengnya satu sama lain satu regu, ada satu yang tidak mau buka. Karena takut dituduh dan dipaksa berulang untuk buka, akhirnya dia terpaksa buka. Ternyata yang buka itu adalah presidennya yang sudah ikut berjuang bersama mereka di lapangan. Itu membuat kemudian bawahan taat kepada atasan. Jadi bukan main pencitraan dan kebohongan. Itu di sana ceritanya. Jangan tersinggung. Tidak ada di dunia ini, di dunia Muslim, di mana pemimpin dan rakyatnya begitu kuat, begitu bersatu. Dan orang-orang yang diamanahkan, Anda tahu, ongkos perang Al-Qassam 1 bulan cuma $3,5 juta, itu pun ngos-ngosan dari mana diterima? Sumbangan dari Wahdah paling berapa diterima? Tapi Amerika sekali menyumbang 1 bulan untuk Israel itu $25 miliar. Kira-kira senjatanya sebanding atau tidak? Kira-kira bisa menang atau tidak? Buktinya bisa. Tapi jangan nekat, Bung. Semua ada prosesnya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.